20, 42, 22, 31. Saya lagi diatur variabel stabila dengan NFP 20, 42, 22, 1, 1, 3. Oke, baik. Di sini akan ada sesi pemaparan PPT dari Dela. Oke, di sini saya akan memaparkan materi mengenai predictive maintenance khususnya tribologi. So, apa sih tribologi itu? Tribologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari desain dan juga dinamika pentalan, pelumasan dan juga rotor pada mesin untuk mendukung predictive maintenance. Kemudian ada beberapa teknik yang digunakan dalam tribologi ini. Salah satunya yaitu lubricated oil analysis dan juga tiga yang lainnya adalah spectrographic analysis, ferrography, dan juga water particle analysis. Oke, so analisis oil pelumas sendiri itu merupakan salah satu teknik predictive maintenance yang memeriksa kualitas oli pada peralatan mekanis dan juga elektrik dengan mengukur aditif serta kontaminan seperti logam jejak. Nah, di analisis oli dan spektrografi ini sendiri dapat memungkinkan penjadwalan penggantian oli berdasarkan kondisi aktual oli, seperti mengurangi frekuensi penggantian oli dan juga dapat memangkas biaya pemeliharaan tahunan di pabrik yang skalanya itu besar. Gitu. Dan juga apa sih manfaatnya dari analisis berkala? Salah satunya adalah mendekatkan mendeteksi pola keausan komponen mesin dan juga memberikan indikasi awal potensi kegagalan. Lanjut. Oke, sekarang memasuki oil analysis test. Pada analisis oli pelumas ini merupakan predictive maintenance yang menganalisis kualitas oli dengan mengukur aditif dan kontaminan di logam jejak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, teknik ini tuh penting untuk memantau kondisi oli dan juga mendeteksi tanda-tanda kerusakan awal mesin. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ada viscositas, kemudian ada contamination, ada fuel dilution, ada solid content, ada juga fluid oxidation, nitration, total acid, total base number, jumlah partikel, dan juga spectroanalysis. Next. Oke, selanjutnya ke wear particle analysis. Apa sih wear particle analysis itu? So, basically ini adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keawasan pada mesin. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisis partikel kecil yang terbawa oleh oli pelumas. Jadi kita bisa melihat apa saja sih partikel atau logam kecil yang ikut dalam oli, dan dari situ kita bisa mengetahui apakah mesin ini masih sehat, sudah aus, ataukah sudah butuh untuk maintenance. Dan juga penting hal ini dilakukan untuk memberi tanda awal jika ada bagian mesin yang rusak seperti yang saya mention tadi. Dan gimana sih caranya? Caranya adalah pertama dengan melakukan pemantauan rutin dengan mengecek jumlah dan ukuran partikel dalam oli, kemudian juga melakukan analisis mendalam mengenai mesin itu sendiri. Next. Dan di sini saya mempunyai tabel untuk jenis-jenis keawasan berdasarkan partikel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 partikel di sini. Salah satunya adalah rubbing wear, di mana ini penyebabnya adalah gesekan normal antar permukaan mesin dan ciri-cirinya dapat dilihat seperti partikel itu berukuran kecil dan juga berbentuk halus. Dan ada juga cutting wear, rolling fatigue, combined rolling and sliding, dan juga yang terakhir severe sliding wear, di mana ini tuh keawasan berat akibat beban atau temperatur tinggi yang dapat merusak permukaan logam. Biasanya ciri-cirinya adalah partikel ini berukuran besar, kasar, dan dalam jumlah banyak. Lanjut. Oke, sekarang
beberapa hit ya teman-teman. Di sini yang pertama ada kunci keberhasilan program. Di mana kunci keberhasilan program itu sendiri yaitu komitmen untuk memahami desain peralatan, jenis pelumas, dan juga kondisi operasi. Dan penyebab utama kegagalannya biasanya yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi, termasuk dari pengambilan sampel yang salah. Dan ini tidak mewakili sistem, kemudian juga menyebabkan ketidakmampuan untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Dan analisis gratis itu biasanya tidak berdampak nyata. Kenapa? Karena hasil dari produsen peralatan atau pelumas jarang dimanfaatkan untuk pemeliharaan evaluasi kondisi peralatan. Nah, jadi apa sih poin pentingnya? Poin pentingnya adalah informasi yang sesuai disusun berdasarkan standar dan pengetahuan akan menyebabkan perbedaan informasi antara pemasok peralatan, laboratorium, produsen pelumas, penanggung jawab, atau proses predictive maintenance dan oil analysis. Dan langkah-langkah ini sangat penting untuk menerapkan program analisis oil pelumas agar hasilnya nanti efektif. Dan juga ada audit peralatan di mana dalam audit ini dapat diketahui nanti desainnya bagaimana, kondisi operasinya bagaimana, lingkungan peralatannya, sehingga ditetapkan target dan juga batasan yang jelas dalam program analisis oilnya. Nah, ada beberapa audit tools, ada 11 audit tools step. Yang pertama adalah menentukan peralatan yang kritis, dilanjutkan dengan identifikasi komponen dan sistem, mengamati modifikasi pada peralatan, kemudian menggunakan parameter operasi yang sesuai, melakukan visual inspection, mengamati kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, dan juga sekarang kita masih memberikan audit proses, di mana proses ini penting untuk memberi standar fisik, kimia, dan juga kebersihan untuk menjaga umur peralatan. Kemudian untuk jejak dan dokumentasi pelumas itu sendiri, setiap pelumas memiliki jejak dokumentasi yang lengkap mulai dari industri pemasok hingga pembuangan pelumas. Dan ada persyaratannya, yakni ditentukan berdasarkan hasil audit peralatan termasuk jenis dan viskositas pelumasnya. Untuk evaluasinya sendiri, produsen harus memiliki kontrol kualitas yang baik. Jika diperlukan harus ada sampling karena ini penting sebelum pengujian dilakukan. Dan penyimpanan oli ini harus tersedia dengan jelas karena diperlukan sistem rotasi stok dan penyimpanan yang mencegah degradasi kualitas. Untuk penanganan dari pengeluarannya, ada proses penanganan harus menghindari kontaminasi, dan juga untuk pengelolaan limbah ini, oli yang tidak layak pakai harus disimpan dan dibuang sesuai dengan klasifikasi limbahnya, jadi nggak bisa sembarangan. Next. Oke, dan di sini ada baseline signature, di mana ini adalah data referensi awal yang akan digunakan untuk membandingkan kondisi normal sesuai kondisi normal suatu sistem, komponen atau proses dengan kondisi yang sesuai. Di mana di sini ada evaluation-nya, ada samplingnya nanti dalam proses baseline signature, ada dilakukan testing juga, dan juga exception testing, data entry, dan juga baseline signature review. Dimana di baseline signature review ini semua pengujian dikaji untuk membandingkan hasil dengan kondisi awal dengan kondisi akhirnya setelah dilakukan baseline signature. Next. Dan ini memasuki proses pemantauan rutin terhadap kondisi pelumas, peralatan, dan lingkungan operasi atau bisa disebut monitoring. Dan di sini tujuannya adalah untuk mengumpulkan data, mencatat perubahan dari kondisi pelumas, peralatan, lingkungan operasi, dan di sini jalur pengambilannya itu harus dirancang agar aman ya, jadi tidak mengganggu operasi dan tidak menyebabkan beban penuh. Kemudian untuk frekuensinya ini ditentukan berdasarkan data hasil audit dan baseline signature. Untuk pengujiannya itu fokus pada kondisi terkini peralatan, pengujian lanjutan, dan juga ini dilakukan saat alarm muncul untuk menemukan akar dari permasalahannya. Kemudian ada juga cost overhaul testing. Next. Selain itu ada juga monitoring template overhaul oleh kontraktor, ada penganalisaan datanya, dan juga ada root cause analysis, dan yang terakhir adalah pembuatan reports. Next. Oke, jadi program evaluation di sini itu meskipun predictive maintenance itu efektif dalam mendeteksi sebuah kerusakan ya, terutama untuk mencegah kegagalan total mesinnya, ini juga tidak bertahan lama karena kurangnya keterkaitan langsung dengan manfaat finansial, sehingga untuk jumlah masalah yang berhasil dicegah itu tidak cukup untuk meyakinkan manajemen tanpa data finansial yang terdokumentasi, dan program ini akan dianggap sebagai biaya bukan sebagai investasi gitu. Di predictive maintenance ini ada berdasarkan kondisi,
mengetahui hasilnya itu apakah konsisten atau tidak gitu. Jadi dibutuhkan pengambilan sampel oli secara rutin, dan itu nantinya akan menyebabkan hasilnya lebih akurat. Karena apa? Karena sampelnya ini diambil secara rutin, dan kalau misalnya nih ya ada kesalahan dalam pengambilan sampel, itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Bisa-bisa nanti jadinya tidak efektif dan tidak efisien serta tidak akan valid hasilnya. Seperti itu. Apakah dijawab? Dijawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kan ada bahasan terkait audit ya, audit perawatan. Nah, itu juga aku pengen nanya, kenapa sih kita harus ngelakuin audit perawatan sebelum menyusun program dari auto analisis itu sendiri? Oke, terima kasih. Nah, jadi pentingnya fungsi audit program di sini itu adalah untuk mengetahui nih apakah itu sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Kemudian kita juga dapat mengetahui kesiapan dari masing-masing peralatannya melalui proses audit itu tadi. Karena peralatan yang kita gunakan itu kan semuanya tidak murah juga ya. Jadinya penting untuk ada proses audit agar semuanya berjalan sesuai dengan struktur, sesuai dengan standar dan juga prosesnya. Mungkin seperti itu. Oke, sekian dari presentasi dan Q&A dari Aura dan Bella. Kemudian dilanjutkan untuk pemaparan materi dari Aura. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait termografi. Oke, jadi di sini ada bahasan terkait infrared itu sendiri, di mana teknologi infrared berdasar faktanya menyatakan bahwa semua objek dengan suhu di atas 0 absolut memancarkan energi atau radiasi. Nah, radiasi infrared ini adalah salah satu bentuk energi yang dipancarin dari benda tersebut. Next. Nah, untuk sumber energi termal sendiri di sini ada 3. Yang pertama adalah energi yang dipancarkan oleh objek itu sendiri. Yang kedua yakni energi yang dipantulkan oleh objek, dan yang ketiga ada energi yang ditransmisikan melalui objek. Untuk pengaruh permukaan objek terhadap infrared sendiri di sini ada 2 gambar. Yang pertama yakni permukaan yang memancarkan sempurna yang disebut black body, dan di black body sendiri ini memiliki nilai emisivitas sebesar 1. Dan untuk gambar sebelah kiri, permukaan memantulkan sebagian energi infrared yang disebut gray body dan memiliki emisivitas kurang dari 1,0. Dan selanjutnya di slide ini menjelaskan terkait tipe sistem termografi itu sendiri. Ada 3. Yang pertama ada infrared thermometers, di mana infrared thermometers ini untuk memonitoring atau temperatur dari beberapa poin dari plant mesin itu sendiri atau dari komponennya. Kemudian untuk light scanners ini tipenya yakni instrumen infrared yang memprovide dari satu dimensi scan atau untuk garis dari relatif radiation atau radiasi. Untuk tipe yang ketiga yakni infrared imaging, di mana infrared atau thermal ini memprovide untuk nge-scan infrared emisi untuk komplit dari mesin itu sendiri. Nah, di sini juga ada bahasan penting terkait training atau pelatihan, di mana training ini penting dalam penggunaan sistem perekaman apapun. Jadi berbagai variabel yang dapat akurasi dan konsistensi dari data thermal itu harus dikompensasi setiap kali pada saat infrared itu diambil. Kemudian penggunaan termografi dalam program predictive maintenance ini juga harus dipantau untuk efisiensi thermal dari sistem proses. Oke, selanjutnya dari energi infrared itu sendiri, yakni cahaya tak terlihat yang memancarkan panas. Kamera infrared ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur panas, lalu menampilkannya dalam bentuk gambar thermal atau termogram, di mana tiap pikselnya nanti mewakili dari suhu yang diukur. Kemudian ada pemeriksaan infrared ini bersifat non-destruktif dan dapat dilakukan tanpa menghentikan operasional dari alatnya, dan hasilnya nanti akan berguna untuk mendeteksi masalah, merencanakan perbaikan, dan memperkirakan dari biaya tersebut. Oke, selanjutnya masuk ke dalam slide spektrum elektromagnetik dan infrared itu sendiri. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu semua benda akan memancarkan energi, di mana saat dipanaskan semua objek ini memancarkan energi elektromagnetik. Kemudian energi ini berbanding lurus dengan suhu dari objek. Kemudian poin kedua yakni inframerah dalam spektrum elektromagnetik, di mana spektrum ini mencakup gamma, X-ray, UV, visible, infrared, dan radio. Kemudian infrared
Kemudian ada gelombang dan energi, yang mana panjang gelombang ini jarak antara, maksudnya adalah jarak antara puncak gelombang. Kemudian ada frekuensi, jumlah puncak yang lewat dari per detik. Kemudian kalau misal frekuensinya tinggi, maka panjang gelombangnya akan turun dan energinya akan naik. Kemudian ada contoh implementasinya, yakni dari baja panas keluar dari tungku, dan ada baja dingin yang dari boiler. Oke, berikut adalah gambar terkait urutan panjang gelombang atau wavelength dari berbagai jenis gelombang elektromagnetik, mulai dari gelombang panjang ke gelombang pendek. Jadi ada radio, infrared, visible, ultraviolet, X-rays, dan kedengaran. Oke, jadi di sini ada bahasan sedikit terkait konsep perpindahan panas, di mana panas adalah bentuk energi termal yang berpindah dari benda bisunya lebih tinggi ke benda yang bisunya lebih rendah, sesuai juga dengan hukum termodinamika, di mana ada 3 mode utama. Yang pertama yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi sendiri ini terjadi antara benda padat, kemudian untuk konveksi terjadi melalui fluida atau gasnya, dan untuk radiasi ini melalui gelombang elektromagnetik. Kemudian ada juga konsep emisivitas yang sudah saya sebut sebelumnya, yakni terkait presentasi energi ultramerah yang dipancarkan oleh suatu objek. Nah, untuk objeknya ini, black body yang seperti bahasa sebelumnya memiliki emisivitas 100% tanpa pantulan atau transmisi. Berikut adalah ilustrasi terkait konsep perpindahan panas, ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Oke, selanjutnya slide kriteria pemilihan peralatan infrared atau pada thermal imager, yakni ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah portabilitas, di mana alat ini tuh apakah perlu untuk dibawa ke banyak lokasi. Kemudian harus diperhatikan terkait seberapa besar pengaruh ukuran dan berat terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian dari kemudahan penggunaannya, apakah user atau pengguna ini butuh pelatihan, kemudian apakah alat ini mudah digunakan pada lingkungan kerja, dan selanjutnya ini data kualitatif dan kuantitatif, apakah alat ini benar-benar bisa mengukur suhu, kemudian berapa rentang suhu yang akan dibutuhkan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kondisi dari suhu sekitar terkait maksimum dan minimum dari lingkungan saat pemindaian itu dilakukan. Oke, selanjutnya pada thermal imager ada beberapa poin lagi yang harus diperhatikan, yaitu terkait panjang gelombangnya, di mana gelombang ini 8 sampai 14 mikron, yang artinya refleksi sinar matahari akan lebih kecil. Kemudian kalau gelombangnya pendek berarti 2 sampai 5,6 mikron, yang mana kesalahan suhu tersebut lebih kecil jika nilai emisivitasnya salah. Kemudian pada baterai harus diperhatikan terkait berapa berat dan ukuran pada baterainya dan berapa lama daya tahan serta waktu pengisiannya. Kemudian lensa tambahan ini opsional saja, yang harus diperhatikan yakni terkait ketersediaan lensanya dan biayanya juga. Kemudian pada tampilan visual yang diperlukan monitor, iris, atau keduanya. Kemudian ada analog atau digital, apakah gambarnya dapat diolah secara digital, analog, atau membutuhkan keduanya. Kemudian ada juga terkait software, di mana software ini apakah mampu menyimpan, mengedit suhu tersebut dan membuat laporannya. Oke, masuk ke dalam keselamatan dalam infrared termografi, di mana pemeriksaan menggunakan termografi infrared ini harus benar-benar memperhatikan terkait keselamatannya. Yang pertama harus mematuhi seluruh keselamatan di area publik. Kemudian kita harus memberitahu personel di area tersebut sebelum memulai sebuah inspeksi, karena hal ini penting untuk menghindari potensi dari gangguan operasional. Kemudian panel hanya boleh dibuka dan ditutup oleh teknisi listrik yang berwenang saja. Kemudian peralatan yang akan dipindahi juga harus dalam kondisi beroperasi normal. Oke, selanjutnya terakhir yakni peralatan dengan penutup yang memiliki sistem pengaman atau interlock harus benar-benar dimatikan bila tidak ada mekanisme bypass interlock. Oke, setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya yakni prosedur pemindaian dari infrared itu sendiri. Apa sih tujuannya? Tujuan dari inspeksi
inspeksi infrared ini untuk mengidentifikasi serta mendokumentasikan potensi permasalahan dalam sistem kelistrikan. Nah, informasi yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan ditindaklanjuti agar sesuai dengan prosedurnya agar mudah dipahami. Oke, selanjutnya yakni kita harus fokus pada inspeksi, pada terminasi dan sambungannya. Kemudian harus mengevaluasi dari splice dan konektor dari loopnya. Kemudian penanganan koneksi bermasalah. Jadi semua sambungan itu yang menandakan masalah harus dibongkar, dibersihkan dan dirakit ulang atau diganti semuanya. Oke, di sini ada jenis dari permasalahan infrared. Ada 3 jenis. Yang pertama ada kelonggaran mekanis atau mechanical looseness. Yang kedua ada load problems dan yang ketiga ada component failures. Yang pertama yakni mechanical looseness. Jadi masalah ini merupakan salah satu yang paling umum terjadi, di mana sambungan yang longgar ini dapat menyebabkan thermal stress fatigue atau akibat penggunaan berulang karena panas dan dingin, dan hal itu terjadi secara terus-menerus. Kemudian contoh kasusnya yakni pada fuse clip yang sering mengalami pemuaian dan penyusutan sehingga lama-kelamaan koneksinya menjadi longgar dan tidak efisien. Kemudian jenis masalah infrared yang kedua yakni component failure, di mana pemahaman terhadap struktur sistem atau nama komponen ini dapat membantu mengidentifikasi komponen yang gagal. Jadi contoh kasusnya yakni terdapat 3 sekring pada sistem 3 fasa dan yang satu sekringnya tampak jauh lebih panas, maka sekring tersebut mungkin mengalami stres thermal. Oke, jadi ini merupakan masalah umum dan apa yang harus ditindai. Jadi yang pertama yakni pusat kontrol motor dan distribusi, yang kedua ada switchgear sekunder utama, yang ketiga ada panel distribusi pemutus sirkuit, dan yang keempat ada saluran busbar, dan yang kelima ada saluran motor. Di mana pada permasalahan pertama ini panel harus dibuka oleh teknisi agar infrared itu dapat memindai kabel, koneksi atau stringnya. Nah, untuk yang kedua sama seperti yang pertama perlu dibuka juga oleh teknisi agar dapat memindai kabel, koneksi, pemutus sirkuit depan belakang. Kemudian yang ketiga yakni panel distribusi pemutus sirkuit. Untuk panel kecil itu cukup dipindai dari luar saja. Kemudian yang keempat ada busjack atau saluran busbar, digunakan untuk memindai sambungan yang mungkin rusak. Terus ada motor lebih dari 25 HP yang perlu dipindai, kecuali motor kurang dari 25 HP ini sangat vital dan perlakuannya berbeda karena fokus pada kotak sambungan, kabel, rotor, dan suhu bearingnya. Kemudian terakhir ada transformator DC minyak yang harus dipindai bagian utamanya termasuk sirip pendingin dan tap changernya. Oke, jadi ada beberapa permasalahan lainnya seperti transformator tipe kering, kemudian ada bushings pada transformator, kapasitor, switchgear tegangan tinggi, saklar bebannya atau load brick switch case, kemudian ada pada sekring atau fusesnya. Oke, yang permasalahan terakhir kedua yakni ada pemutus sirkuit atau circuit breakers. Masalah ini sering timbul dari permukaan kontak teroksidasi, kemudian ada konduktor, perbedaan suhu antar fasa dan sambungan pentingnya seperti perbedaan suhu yang dapat mengindikasikan beban tak seimbang. Kemudian ada beberapa masalah lainnya yakni seperti kabel putus, spiral panas karena oksidasinya yang tinggi, titik panas pada grounding karena arusnya yang bocor, serta kabel feeder paralel yang lebih dingin dari yang lainnya sebagai tanda distribusi arus tersebut tidak seimbang. Oke, jadi kesimpulan dari penjelasan saya yakni teknologi infrared dapat mendeteksi panas yang dipancarkan oleh objek diubah menjadi gambar thermal untuk inspeksi non-destruktif dan panjang gelombang sesuai yang saya sebutkan tadi yakni pada angka 0,7 sampai 100 mikron tergantung temperatur atau suhu dan emisivitas dari objek tersebut. Dan pemeriksaannya atau prosedurnya juga dapat menggunakan kamera infrared yang harus mengikuti protokol dari keselamatan terutama pada peralatan berbeda. Oke, sekian dari terkait Pemaparan materi dari Aura telah selesai. Sekarang sesinya Q&A dari Bella. Mungkin ada yang pertanyaan. Jadi bertanya ya Aura untuk materi termografi ya. Betul. Aku punya 2 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama itu apa sih 3
mode utama dalam perpindahan panas khususnya di termodinamika? Saya jawab, jadi 3 mode utama sesuai penjelasan pada slide tadi itu ada 3. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi sendiri ini gelombangnya atau pemindahannya itu terjadi karena benda padat. Kemudian untuk yang konveksi ini panasnya berpindah melalui fluida atau gas. Kemudian yang radiasi ini berpindah melalui gelombang elektromagnetiknya seperti itu. Saya dari Masih punya semangat ya? Ini pertanyaan terakhir. Terus gimana cara kita itu bisa mendeteksi adanya pelonggaran mekanis menggunakan teknologi inframerah? Oke, jadi untuk pertanyaan tersebut itu bisa dideteksi melalui pengukuran suhu atau menggunakan isotermal. Jadi menggunakan isotermal itu bisa mendeteksi